Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Kita berjumpa kembali di pertemuan hari ini. Topik kita hari ini tentang batimetri danau. Jadi ini apa quotes kita hari ini ya. Hidup adalah perjuangan gitu kan. Hidup itu harus diperjuangkan ya. Ini hanya kita menampilkan CPL CPMK ini akan kembali kita apa ini topik kita adalah tentang batimetri. Batimetri sendiri diartikan eh, dari kata batus dari bahasa Yunani, artinya kedalaman dan metri artinya untuk mengukur. Jadi batimetri itu mengukur kedalaman atau pengukuran kedalaman air. Jadi pengukuran kedalaman air ini ya umum apakah dia mungkin di danau, di sungai, walaupun jarang ya karena sungai termasuk dangkal, bahkan dan di laut. Beberapa pengukuran kedalaman dapat digunakan untuk memvisualisasikan topografi dasar perairan. Nah, ini penting, terutama di laut ya. Kita untuk navigasi itu di mana ada daerah terumbu karang, di mana ada gosong karang, jadi supaya perjalanan kapal itu pelayaran itu aman terkendali. Demikian juga sebetulnya di danau. Danau pun ya bisa menjadi navigasi atau bisa untuk mengetahui celah-celah di mana kondisi tertentu yang dalam ataupun dangkal. Jadi batimetri eh, metode awal yang digunakan untuk mengukur kedalaman air dengan menjatuhkan tali pemberat ke dalam air. Ya. Secara manual kita punya tali, punya pemberat, apakah batu ataukah jenis-jenis tertentu, kita taruh, kita ikat, kita pelan-pelan kita masukkan ke dalam air. Kita ukur berapa. Misalnya kita punya ke tali 100 meter, kita ukur danau, ketemu mentok 50 meter, itulah kedalamannya. Kita pindah lagi mentok 40 meter, itu. Ya, jadi pada saat tali ditarik ke atas kapal, laut akan mengukur panjang tali dalam depa atau jarak antara tangan dengan kerentangan. Ada dulu istilah depa ya. Jadi nama samaran McTwain berasal dari kata-kata yang digunakan untuk menandai kedalaman air. Ya, kalau ini di laut, seorang pelaut akan memanggil kapten dengan tanda twin, artinya tandai dua depa. Ini ya istilah-istilah dulu kan dalam hal pengukuran batimetri. Istilah-istilah lain ya kedalaman itu depth, ya kaki bisa juga sekian kaki gitu kan. Kontur atau isobat istilah lain adalah iso sama bat kedalaman yang sama. Artinya kontur atau isobat itu adalah garis-garis yang menghubungkan kedalaman yang sama. Ada penampang melintang atau cross section, tampilan samping dua dimensi dari topografi bawah. Seperti apa kita lihat misalnya ini kira-kira bahwa inilah isobat itu. Kedalaman 10 meter dia akan terhubung sendiri, demikian juga 30 meter misalnya 30, 40 sampai 50. Ini ya diartikan kalau di bawah eh, apa namanya kalau di dalam itu dalam bentuk kertas ya. Itu inilah isobat itu. Ini contoh misalnya di Santa Catalina Island, ini laut ya. Saat Anda melihat bagan dengan garis kontur ini isobat, Anda dapat memvisualisasikan fitur dasar laut. Inilah fitur dasar laut itu. Nah, yang seperti ini misalnya kalau dia berjarak begini, ini landai biasanya. Tapi kalau udah rapat begini, dia tuh sudah dalam. Ini. Kalau ada seperti ini, di sini menunjukkan apa ya polanya itu di titik tertentu. Di sini ada semacam apa ya kedalaman yang tidak terpola. Di sini dia apa namanya? Di sini dalam ini. Ini kan berarti menunjukkan di dalam. Jadi 50 meter mengelilingi pantai, ini 100 meter, ini 150. Artinya ini mungkin apakah teluk atau seperti apa di sini dalam dia. Padahal kalau dilihat di sininya kan masih apa namanya ya, dia kayak ada lekukan gitu. Nah, jadi inilah isobat itu.
Kalau dalam gambar ini misalnya coba temukan titik dengan Catalina Canyon. Nah ini Catalina Canyon itu inilah. Ini. Mulai dari garis ngarai ditarik garis ke bawah luas pantai. Nah ini inilah yang disebut dengan Catalina Canyon. Jadi ini beberapa peraturan aturan bahwa kontur itu yang pertama garis kontur tidak pernah terbelah atau terpotong. Nah, ini kalau ini kita lihat garis itu tidak pernah terbelah atau terpotong ya. Dia bersambung pada garis yang sama, pada kedalaman yang sama. Yang kedua, garis kontur tidak pernah berakhir kecuali di titik peta. Di mana sampai mana. Yang ketiga, garis kontur mewakili satu kedalaman tertentu ya. Yang keempat, garis kontur tidak pernah memotong garis kontur lainnya. Jadi kecuali tebing yang menjorok atau pengecualian ini misalnya dia menghantam apa langsung pantai pinggir ya tebing. Garis kontur membentuk pola pi saat melintasi ngarai bawah laut, selalu mengarah ke hulu atau pinggir ini dia maksudnya. Ini kayak pi dia kan di sini nih. Kalau ini teman-teman lihat ini ini garis kayak pi dia nih. Ya ini pi dia kan. Ini garis pi. Garis kontur jarang dengan jarak yang rapat memiliki kemiringan yang curam tadi. Garis kontur yang jarang atau renggang menunjukkan kemiringan yang landai. 9. Lingkaran konsentris di garis kontur menunjukkan bukti atau adanya gunung bawah laut. Kalau ada lingkaran, adanya gunung bawah laut. Di sini nggak ada ya. Yang ke-10, lingkaran konsentris dengan tanda hancur pada garis kontur menunjukkan depresi tertutup kecil. Dan tanda hancur menunjukkan kedalaman depresi. Jadi itu beberapa contour line rules ya. Ini aturan ya. Yang kedua, ini garis kontur itu ini dia seperti contohnya. Nanti kita lihat contoh lain. Cross section itu adalah dua dimensi yang menghubungkan apa namanya antara misalnya ke dalam apa garis yang membelah di dalam kontur. Apakah kita ambil dari sisi kiri apa kiri ke kanan atau kanan ke atas atau disebut dengan misalnya dari timur ke barat atau selatan ke utara. Seperti ini misalnya kalau kita ada cross section itu ya kalau dibuat dalam sebuah grafik ya menandakan apa ya nampak dia kalau jarak dari misalnya dari pinggir 0 sampai 2500 dia di apa namanya nampak dia eh, ini kalau di pinggir itu dia cenderung apa namanya ini dangkal. Nah ini sudah dalam ya. Atau kalau ini lembah di barat ini. Kalau seperti ini lembah, ini landai. Ini menunjukkan ini lembah 2500, ini landai. Ini juga menunjukkan nanti misalnya apa ya adanya lembah di dasar laut atau di dasar danau ataukah landai. Nah, ini kira-kira tadi. Jadi kalau ini isodep tadi kita buat dalam sebuah cross section, nampaklah bahwa dari A ke B ini jadi ini di sinilah disebut curam ya. Ini curam kan rapat dia ini. Di sini landai. Yang sebelah dekat A ini curam. Yang ke arah B semakin landai. Artinya kalau ini sebuah pantai danau di pantai B ini pantai yang eh, landai, di pantai yang A pantai yang curam. Cross section jadi bisa kita apa namanya kalkulasikan ini berdasarkan peta atau kita buat skala. Misalnya 1:1000 kita ubah menjadi 1:2000 2500. Artinya 1:1500 2:5. Jadi ini dalam hal pembuatan peta saja.
Ini kira-kira ini di Danau Siombak ya, di Belawan, termasuk danau pesisir yang kita bahas minggu lalu. Jadi kalau kita buat dari barat ke timur, ini A ke A1, terus ada dua, dari utara ke selatan, B ke B1. Seperti itu kira-kira. Jadi dari arah barat ke timur atau ini, di sini termasuk landai. Ini kan landai ini. Landai, landai, landai. Terus di tengah-tengah, di sini dia ada curam dan ada semacam apa ya, lembah. Kalau kita lihat di gambar di petanya ini, peta ini kan nampak dia bulat-bulat ya. Ini di sini curam-curam semua ini dalam. Ini tuh kalau dia warna seperti ini, dia warna semakin gelap warnanya itu menandakan semakin dalam atau semakin curam. Ini dia. Nah, jadi disinilah apa sisi A plus ini atau sisi timur ini lebih curam dibanding sisi barat. Demikian juga dari B ke B1, B ini dangkal kan, ya, curam, tiba-tiba agak dangkal lagi, ini curam, curam, terus dia dangkal. Ini inilah salah satu gambaran fungsi dari cross section itu. Kita melihat bagaimana ya kondisi dua dimensi dari kontur atau dari profil kedalaman danau atau kedalaman perairan. Ini kalau kita buat dalam apa namanya soal tiga dimensi, tapi ini muncul kayak apa ya? Kayak kalau di ini kayak perbukitan, semakin apa namanya ini lembah ini semakin dalam ya. Ini adalah lebih lebih landai. Nah, kalau dibuat dalam kontur sama, kontur-kontur yang rapat begini kan dalam, di sini dia di sini nampak dia kayak lembah kan. Ini visualisasi dalam bentuk tiga dimensi. Ini contoh lain danau Siais. Kalau yang ini danau Kelapa Gading. Kisaran ini danau Siais di Tapanuli Selatan. Dari sisi apa namanya barat laut ke tenggara sama timur ya apa ya timur laut ke barat daya. Ini hampir sama sebetulnya profilnya bahwa rendah dari pinggir terus agak dalam. Tapi ini pun kalau kita lihat dari cross section ini ya danau Siais ini termasuk danau yang landai kan tidak ada semacam lembah di sini sama dia laut landai. Ini inilah gambarannya bahwa ya hanya di area biru ini yang dalam, tapi dalamnya pun dia kondisinya landai. Beda dengan yang ini kan menunjukkan nih ada yang apa ya grafiknya itu nggak datar gitu kan. Ini kan ada yang dalam, ada yang tiba-tiba muncul, dalam tiba-tiba muncul. Nah, ini. Sayangnya kalau danau apa yang Teluk Belukar belum belum kita ini bagus juga teman-teman yang penelitian tentang eh, apa namanya Teluk Belukar ini. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Baik, kita lanjut. Jadi selain kita bisa melihat apa ya model atau kondisi dasar danau, jadi eh, batimetri ini juga nanti salah satunya untuk bisa kita menghitung morfometri danau. Jadi apa namanya kita nanti bisa mengukur kedalaman maksimum, kedalaman rata-rata, kedalaman relatif, eh, termasuk juga nanti keliling lingkaran, apa keliling danau dan segala macam. Jadi kita lanjut bagaimana kita membuat bathymetry, creating bathymetric map, data bathymetry. Ya, yang pertama ya dulu kalau manual kan seperti ini, kita punya perahu manual di tadi pakai tali ada pemberat jatuhkan. Jadi tapi sekarang sudah ditinggalkan karena pertama pengerjaannya lama, lambat dan apa ya kurang sebenarnya akurat, cukup akurat, tapi kan perlu banyak titik untuk mendapatkan data sebagus ini, teman-teman. Ini tadi ini misalnya ini untuk mendapatkan data sebagus ini perlu ribuan titik yang kita ambil. Kalau kita pakai manual ya sangat lama dan sangat capek. Jadi sekarang ya berkembang eh, menggunakan fish finder atau echo sender. Dengan menggunakan panjang gelombang dia bisa memantulkan
seberapa kedalaman pada ini. Dengan kita punya alat, kita apa pakai sonar, dia apa gelombang nanti ditembakkan berapa dia kedalaman yang dituju dan dia akan dipantulkan kira-kira begitu. Jadi ya apa namanya ini sound pulse ya apa namanya pancaran eh, gelombang itu dari alat terus sampai dasar terus dikembalikan reflektif itulah kira-kira dikonversi kedalaman sekian. Photometer atau ekosonder merevolusi kemampuan kita untuk menentukan kedalaman laut atau kedalaman danau, mengetahui kecepatan suara dan waktu dalam tempuh dua arah sehingga seseorang dapat dengan mudah menghitung jarak tempuh dan juga kedalamannya. Jadi ya ini lebih mudah, lebih efisien dan lebih cepat. Nanti juga ya, kalau dalam bentuk digital lebih mudah kita utak-atik dulu. Kalau manual kita di dalam bentuk kartografi lebih susah. Ini misalnya data-data ini kan data-data kedalaman yang dapat. Inilah yang mau kita buat dalam bentuk tadi isobat tadi atau eh, apa namanya peta kedalaman. Jadi bathymetric maps dapat dibuat dengan menggambar. Kita menggambar dari sini kan kita tadi kedalaman yang sama misalnya angka 925. Tapi kan tidak dapat. Ini nanti ada namanya pola interpolasi. Interpolasi ini di mana di sekitar 93 dengan 953 kan ada 2925. Itulah kita ambil. Misalnya kedalaman eh, 814 berarti dengan di sini berapa dia? Jadi kita interpolasi. Makanya pengambilan di lapangan susah, pembuatan dengan peta pun lebih susah kalau kita dengan ini kan manual. Tapi kalau kita menggunakan apa namanya tadi ekosenter tadi kita bisa ya apa namanya kita olah dengan ArcGIS atau sejenisnya. Dengan sistem informasi kita bisa menghitung. Jadi eh, sehingga saat ini pembuatan peta baterimetri lebih mudah kita menggunakan sistem informasi geografis atau SIG dengan alat bantu misalnya ArcGIS, ArcView, dan ya, sejenisnya. Ini kira-kira barometernya itu kan kalau kita menggunakan sonder tadi kita membuat jalur ya. Kita membuat zigzag, kita bergerak kiri kanan sisi semua danau sehingga nanti dari dia akan apa ya merekam eh, sesuai dengan apakah kita merekam itu berdasarkan interval jarak atau merekam berdasarkan interval waktu. Apakah kita setting misalnya per 1 menit atau per 5 meter misalnya. Itu tergantung dengan alat yang kita pakai. Ini gambaran dulu saya di Danau Mbak. Ini bayangkan ini 1 hari penuh ini ya yang didapat. Ini untuk danau seluas eh, 30 hektar. Paling tidak membutuhkan waktu 1 hari penuh, penuh ya dari pagi sampai sore. Jadi kita pinggir-pinggir, keliling-keliling dulu, keliling-keliling, terus kita di situ kita acak. Ini ya, seperti inilah harus kita tahu kalau kita menggunakan ekosonder. Ini kalau kita menggunakan kartografi ya, sekarang tidak tidak di ini lagi, tidak menggunakan ya ArcGIS ya. Jadi ini tadi dari data batimetri tadi kita bisa misalnya luas permukaan dengan satuan hektar atau area kilometer persegi, kedalaman maksimum, shoreline, shoreline development index, patch atau littoral area, luas littoral area dari data batimetri tadi. Apa morfometri? Oh ya batimetri tadi. Ini contoh misalnya ice lake batimetri. Dari sinilah kita lihat dapat dia misalnya dia pada elevasi 1209 msl di atas permukaan laut ya.
dengan luas 16 hektar permukaannya. Kalau apa namanya kedalaman maksimum 16 meter, kedalaman rata-rata 7 meter dengan volume danau 1,16 10 juta meter kubik ini ya. Juta dalam 1,16 juta. Jadi shoreline 1,6 kilo dengan littoral area 32%. Ini dari kita melihat dari berapa luas yang dangkal. Nah, ini dia, ini kedalaman di tengah-tengah dia ini agak cantik ya, bentuknya agak cantik. Jadi bathymetri ini pun ya tergantung danaunya ada yang bentuknya teratur seperti ini, jadi nampak di teratur apa dangkal apa ya di dalam, jadi semakin ke tengah semakin dalam. Tapi beda sama danau Siombak kan. Nah, gitu. Ini panjang maksimum, ini lebar maksimum dengan kedalamannya ini. Jadi luas area itu dapat kita hitung sebenarnya dari menggunakan apa namanya RGIS tadi, atau ya dulu dengan namanya metode eh, tibang, atau dengan alat namanya planimetri atau grid method, dan ya ini yang biasa digitasi. Digitasi ini lebih gampang, lebih lebih akurat. Ini kalau menimbang ya apa, kita potong 1 senti dari area peta, terus kita timbang, terus kita timbang seluruh area. Jadi kita buat perbandingan kali skala. Ini tidak relevan lagi karena sudah ada alat yang lebih canggih. Ini kalau planimeter kita membuat dari sisi-sisi danau, terus kita konversi dengan skala. Ini planimeter ini kayak alat lama nih. Kalau metode grid, kita menghitung ini. Kalau grid ini teman-teman kita menghitung kotak. Kita hitung kotak ini satu, dua, tiga, empat, lima. Berapa jumlah kotak penuh, terus berapa jumlah kotak yang setengah atau sepertiga. Ya, kita jumlahkan, baru nanti dikasih skala. Ya, jadi itu beberapa menghitung luas area. Ini manual juga ini. Kalau untuk surface area itu kita bisa data batimetri, atau kita digitasi software, atau apa namanya, dengan sekarang udah canggih sebetulnya. Kalau seperti ini bisa kita ambil dari Google Earth atau bisa dengan Citra ya. Ada namanya shoreline apa shoreline line panjang eh, keliling danau ya, kita menggunakan ArcGIS atau ArcView bisa kita gunakan. Ini nih kalau dia apa namanya, kita menghitung itu apa namanya ini, pilih pinggir-pinggir ini berapa sih keliling ini. Ini kalau bulat, kalau ini apa namanya bisa kita, ini juga kalau dalam peta kita menggunakan tali nih, tali benang ya, benang terus dikasih dikali skala. Kalau ya kalau sekarang sudah pakai digital, digital ya pakai ArcView itu udah muncul dia luas area sama keliling area sekaligus. Ada yang mau ditanya sampai sini teman-teman? Belum, kita sedikit lagi. Literal area, zona literal atau disebut dengan zona dangkal adalah bagian dari danau di mana cahaya yang cukup dapat menembus dasar danau. Ini biasanya di pinggir-pinggir ya. Ini terutama danau-danau yang tadi, yang kalau profil batimetrinya tadi landai ya. Semakin banyak yang landai, semakin luaslah zona litoral. Zona litoral juga kadang-kadang diidentifikasi sebagai bahan danau yang kedalamannya kurang dari 15 kaki. Zona litoral adalah tempat sebagian besar tumbuhan air ditemukan. Ya, karena di dangkal ya dapat tumbuh berbagai tumbuhan air. Nah, zona litoral ini dari mana dia dapat bisa membuat perbandingan antara apa namanya luas area
seluruh data dengan luas area yang dangkal. Berikutnya, volumetric karakteristik volume bisa kita hitung, apa ada berapa volume total danau, stratifikasi danau per kontur, atau kita juga bisa menghitung kedalaman rata-rata, atau ada lagi yang disebut dengan hypsographic kurva atau volumetric kurva. Jadi eh, ini dari data apa namanya volume. Volumetric karakteristik volume adalah total volume danau yang apa namanya seluruh ya. Apakah saat hujan tentunya akan berbeda dengan saat musim kemarau. Di mana saat musim hujan volume total danau itu akan full mungkin atau penuh dan lebih banyak dengan dibandingkan dengan musim kemarau. Ini volume ini juga nanti berhubungan dengan zona epilimnion sama zona hipolimnion. Epilimnion itu zona volume di permukaan atau zona volume danau yang terkena cahaya matahari. Jadi bisa kita kalkulasikan dengan data batimetri danau. Itulah salah satu. Jadi fungsi batimetri itu bisa ke arah volume ataupun biasa ke arah luas. Jadi karena ini juga kalau kita berhubungan dengan apa namanya pengelolaan ini seperti ini. Misalnya volume karakteristik itu kita bisa memprediksi zona epilimnion sama zona hipolimnion. Epilimnion itu bagian permukaan, hipolimnion itu bagian dasar. Jadi bisa kita lihat apa namanya rasio antara epilimnion sama hipolimnion. Ya, tentunya semakin banyak epilimnion semakin bagus karena zona produktivitas yang tinggi, cahaya matahari cukup ke volume danau secara keseluruhan. Ini dia. So, kita melihat ini ya kalau kita menghitung volume danau antara eh, permukaan di bawah permukaan sampai ke dasar. Walaupun sekarang juga volume danau dapat kita hitung dengan aplikasi. Ya. Ini nanti kita coba lebih rinci di morfometri ya. Nah, ini apa perhitungan kedalaman rata-rata di mana volume dibagi luas area. Ini kita melihat supaya rata-rata semakin dangkal ya sebenarnya. Kalau dalam konteks ekosistem ya lebih bagus lebih daripada yang dalam karena cahaya matahari cukup. Ini kurva isografi ya kita nanti coba lihat. Nanti sisa kita coba lihat di apa namanya uh, morfometri. Ini kira-kira gambaran uh, hypsographic kurva di mana area yang apa ya dangkal dibandingkan dengan yang zona dalam. Ya teman-teman ya apa namanya ini kira-kira sampai sini. Teman-teman bisa melihat di buku limnologi ada yang terbaru tahun 2025 punya saya dan Pak Rusdi. Jadi silakan di ini.